Halo, it's me Lizzy Para. Welcome back to my YouTube channel di Up Close and Personal with Lizzy. Hari ini aku mau membahas sedikit tentang 2015 kali ya. Kayaknya akan baik kalau kita belajar dari masa lalu dan kita lihat di masa ini apa sih yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa kita pertahankan gitu. Jadi aku sempat pikir bikin gak ya, sampai akhirnya aku memutuskan bikin aja deh. Kayaknya banyak hal di 2015 yang patut buat disyukuri gitu. Jadi dengan harapan aku bikin video ini, one day aku buka video ini, aku jadi kayak bisa ngeliat, oh ternyata banyak banyak berkat-berkat yang bisa aku ingat untuk tahun 2015. Sebentar ya, impiknya berisik. Awal 2015 ini kemarin maksudnya itu diawali dengan sebuah perubahan besar di kehidupan berkeluarga aku kali ya. Karena di tahun 2015 akhirnya aku dan Efrat bisa mewujudkan salah satu bucket list kita, which is punya rumah sendiri. Jadi setelah kurang lebih 1 tahun drama di tahun 2014, akhirnya di tahun 2015 kita finally bisa tinggal di rumah sendiri. Dan itu banyak banget cerita pada saat kita mempersiapkan untuk pindah. Salah satunya adalah kita benar-benar kayak berusaha untuk membuat rumah kita itu adalah cerminan diri kita berdua. Jadi kayak kita mulai dari pemilihan furniture, pemilihan cat rumah, pemilihan sofa, kasur, bahkan semuanya tuh kita benar-benar diskusikan berdua. Dan kebetulan aku punya salah seorang teman yang ngebantu aku buat bikin furniture. Jadi semuanya ini benar-benar kayak start from the scratch. Jadi kayak aku awalnya bilang, aku pokoknya mau rumahnya nuansanya putih, aku mau rumahnya terang, aku pokoknya maunya kayunya solid, pokoknya semua per detail, karena aku orangnya termasuk detail kan. Jadi untungnya aku dan Efrat tuh punya selera yang sama. Jadi pada saat kita mau bikin desain furniture-nya tuh juga semuanya tuh ternyata sejalan, jadi nggak sempat bentrok gitulah. Dan setelah kurang lebih 2 bulanan kali ya, finally kita ready buat pindah. Dan kemarin pada benar-benar tanggal 8 Januari 2015 itu kita semua pindah ke sini dan mulai tidur di sini. Awalnya mau dipaksain di bulan Desember, cuman belum punya kasur, jadi kita tidur di lantai, which is kayak terlalu maksa. Akhirnya kita benar-benar baru pindah setelah kita tahun baru di sini. Dan itu kayak rasanya beda banget kalau kita udah benar-benar bisa tinggal di rumah sendiri dan mengisinya pakai uang sendiri. Jadi benar-benar kita perlu perhitungan gitu. Dan memang aku dan Efrat dari tahun 2014 udah memang menabung banget supaya isi rumah ini tuh benar-benar bisa dari hasil jerih payah kita sendiri gitu. Selain itu juga karena kita di rumah hanya berdua ya kan, terus dan kebetulan juga kita belum punya baby, akhirnya kita mikir, kok kayaknya sepi ya di rumah, maksudnya kita cuma berdua gitu kan. Akhirnya kita berdua mikir, mau nggak sih kita punya punya anjing gitu kan, karena kan kita baru tinggal 2 bulan, rumahnya masih bersih gitu kan, masih rapi, masih penuh dengan karpet gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan punya anjing aja yuk, kayak seru deh kita punya anjing, bisa latihan punya baby. Walaupun sebenarnya beda sih, cuma kayak kurang lebih sama lah, kayak kita memberikan cinta dan kasih sayang kepada seseorang atau sebuah makhluk hidup gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan oke, kita punya anjing deh. Dan itu benar-benar kita berdua hunting sampai akhirnya kita bisa menemukan si Kibi ini. Dan pas Kibi datang ke rumah ini, itu juga merupakan babak baru buat kita berdua, karena kita berdua dilatih kesabarannya untuk ngelatih si anak satu ini. No. Kibi, makan yuk. Which is itu sebuah terapi kali ya buat kita berdua. Mungkin sebelum ada Kibi kan aku nikah
udah 2 tahun pas aku pindah ke sini. Itu mungkin kayak udah banyak kegiatan-kegiatan yang kita jarang lakuin berdua gitu. Dan sedangkan ada si Kibi, kita jadi kayak bagi tugas lagi gitu, kayak kamu ntar bersihin nya ya, kamu ntar kasih makan ya, ntar kamu bagian ngajarin ini ya. Dan itu tuh benar-benar menjadi terapi buat kita berdua. Dan kayak kita berdua tuh bisa dibilang nyaris nggak pernah argumen karena ada si Kibi ini. Jadi momen yang cukup berkesan buat aku dan Efrat, salah satunya itu kita pindah ke rumah baru, dan yang kedua kita punya Kibi gitu. Selain di hidup berkeluarga itu juga aku banyak traveling di tahun 2015, dan kebetulan travelingnya super fun. Kenapa aku bilang super fun? Karena rata-rata itu aku bukan pergi sendiri gitu. Kayak aku contohnya di tahun 2015 awal Februari kalau nggak salah, aku tuh pergi ke Beijing bersama dengan PNG. PNG itu ada Olay, Pantene, SK2, pokoknya grupnya mereka, dan aku pergi ke Cina waktu itu, ke Beijing. Dan di sana aku agak kaget karena aku ketemu dengan berbagai macam YouTuber yang selama ini hanya aku lihat di TV. Di komputer, di YouTube aku hanya ngeliat mereka. Dan sekarang aku ketemu mereka langsung, dan bahkan kita satu ruangan, kita ngobrol bareng, kayak sesuatu yang aku ketemu dia, kayak ibaratnya kita ketemu artis, cuma ini sih YouTuber ini. Karena aku nontonin dia tuh dari zamannya aku baru benar-benar awal mulai bermain YouTube, aku nontonin dia, dan sekarang dia udah growing, terus aku ketemu dia, itu super fun. Dan itu di sana juga aku ketemu dengan berbagai macam makeup artist dan hairstylist, dan ternyata salah satu hairstylistnya itu yang bikin ini rambutnya Elsa yang kartun itu. Nah itu ternyata dia hairstylistnya yang meng-create, art directornya tuh dia gitu. Dan itu kayak sebuah perjalanan. Aku baru pertama kali ke Cina juga, dan itu kayak pada saat itu lagi mulai mau winter, which is dingin. Itu mungkin pengalaman pertama aku ketemu dengan berbagai macam YouTuber yang ada di seluruh dunia, karena ada dari Amerika, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan itu berkumpul jadi satu. Dan gak disangka-sangka ternyata beberapa bulan kemudian aku diundang lagi, tapi kali ini sama Laneige untuk ke Korea. Dan di Korea itu seru banget karena aku benar-benar ketemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam belahan dunia yang lain, dan kita di situ kumpul jadi satu dan kita bikin event bareng-bareng. Dan yang paling bikin seru adalah Efrat ikut pada waktu itu. Jadi kita bilang waktu itu, aku diundang ke Korea nih sama Sasha, kamu mau ikut gak? Ternyata dia bisa ikut cuti, jadi akhirnya kita extend, dan akhirnya kita liburan bertiga. Itu seru banget. Aku, Efrat sama Sasha, kita jalan-jalan bertiga ke Korea. Waktu itu acaranya cuma 3 hari, tapi kita extend sampai kalau nggak salah seminggu. Dan itu kita jalan rame-rame bertiga, kemana-mana bertiga gitulah, udah kayak video kuek-kuek. Kita jalan dari satu ke tempat yang lain, dan baru kali itu aku dan Sasha dan Efrat merasakan salju turun untuk pertama kalinya. Jadi itu di bulan Maret, which is sebenarnya tuh udah nggak ada salju, udah nggak turun salju, cuman nggak tahu gimana waktu itu turun salju gitu. Jadi kita pas buka jendela, salju gitu, sekarang langsung telepon, salju. Sasha langsung keluar hotel, terus langsung bener-bener kayak ngerasain hujan salju. Dan itu cuma terjadi sekitar 2 jam kali ya, 2 jam pun juga nggak deras. Dan itu kayak salah satu momen yang bikin aku sama Ever kayak wow, ini kita hoki juga nih datang ke Korea di bulan Maret, cuman saljunya masih ada. Dan kita juga sempat ke Nami Island, which is itu kok kerasa dingin banget, dan ternyata itu minus 12. Aku nggak pernah ngebayangin bahwa aku kuat ada di minus 12. Kenapa aku bisa bilang itu minus 12? Karena semua air beku di situ. Aku pikir kan emang dingin kali ya, mungkin minus 0 derajat itu udah bikin air beku. Ternyata tuh belum. Dan pas aku cek di suhunya ada minus 12, dan itu super fun. Dan aku sih kayaknya kepengen balik lagi someday ke Korea. Pengalaman aku di Korea pun juga salah satu yang aku gak bisa lupain, karena Korea cantik banget. Selain liburan di luar negeri juga akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya kita asik deh kalau liburan di dalam negeri aja. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari sebuah tempat liburan yang jarang didatengin, which is artinya bukan Bali atau Jogja gitu tapi yang deket-deket aja deh, yang bisa dijangkau dengan mobil. Akhirnya kita menemukan sebuah tempat namanya Lego Kondang. Lego Kondang itu adalah tempat glamping. Glamping itu artinya glamorous camping. Jadi kalau orang biasa camping itu cuma di tempat yang terbuka dan
very adventurous gitu. Nah kalau ini kita lebih sedikit princess. Si campingnya tuh tetap bentuknya kayak camping, cuma ada kasurnya, kolam apa sih, ada lantainya, terus kolam apa sih namanya, kamar mandinya bagus, dan itu super bersih. Aku awalnya sempet kaget karena ternyata itu bersih banget. Dan kalau kita malam sekitar jam 11 sampai jam 12 malam kita keluar, itu benar-benar kita bisa ngelihat yang namanya bintang kayak Milky Way itu dengan mata telanjang tanpa pakai teleskop tanpa pakai teleskop tuh kita benar-benar bisa ngeliat Milky Way. Dan itu salah satu momen dimana aku ngerasa kayak wow, kita tuh kecil banget di belahan dunia ini. Jadi kayak itu kayak aku akan balik ke sana lagi sih someday, mungkin sama family. Jadi itu bagus banget. Mungkin kalau kalian kayak merasa jenuh sama kerjaan, kalian pengen keluar dari Jakarta, mungkin kalian bisa coba ke Ciwidey, dekatnya Kawah Putih. Nah di sana itu lokasinya namanya Lego Kondang. Dan yang terakhir untuk traveling, kemarin aku akhir tahun aku pergi ke Singapura dalam acara Influence Asia, dan aku didominasikan sebagai salah satu nominasi untuk beauty influencer. Dan di sana tuh lebih gila lagi karena aku ketemu dengan J Park, ketemu dengan Girls' Generation, terus ketemu dengan Redfoo, dan itu berbagai macam influencer yang super terkenal, dan aku ketemu di sana dan aku bisa event bareng mereka, dan itu super keren. Nanti aku akan kasih footage-nya buat kalian, siapa tahu kalian bisa nonton. Dan yang terakhir, kalau bukan ngomongin beauty, mungkin bukan channel aku kali ya. Jadi untuk duit 2015 ini bisa aku bilang highlightnya adalah lipstick. Jadi semua orang kayaknya suka banget kalau ngeliat aku nge-review tentang lipstick. So, jadi 2015 ini highlightnya adalah lipstick. Jadi ini salah satu koleksi aku. Di tahun 2015 kemarin lipstickku beranak pinak. Jadi sebenarnya sih 2015 ini adalah tahun yang produktif buat aku kali ya, karena aku banyak traveling, aku banyak ketemu orang, aku banyak banyak berpindah-pindah tempat deh. Dan aku tuh punya visi dan misi yang baru di tahun 2016 ini. Aku berharap di tahun 2016 ini mungkin aku lebih kalem kali ya. Dan lebih kalem tuh dalam arti aku gak begitu banyak loncat-loncat pindah sana sini, cuman aku lebih banyak berkaca kali ya, lihat apa yang aku kurang, apa yang perlu aku perbaiki gitu. Dan aku berencana punya milestone baru di tahun 2016 dan berkaca dari 2015. So akan banyak kejutan-kejutan dari aku di tahun 2016. Semoga berkatnya terus ada buat aku pastinya sih. Jadi doain aja, karena 2016 ini aku punya project yang bisa aku bilang breakthrough buat hidup aku. So butuh dukungan kalian semua yang ada di sini, karena kalau nggak ada kalian juga mungkin project aku nggak akan berjalan. So aku mau ucapin thank you buat 2015, thank you buat kalian yang selama ini udah support aku, yang nggak pernah berhenti untuk menjadi inspirasi buat aku. Dan terus di tahun 2016. So thank you. Dan jangan lupa klik like kalau kalian merasa video ini memberikan sebuah inspirasi buat kamu, dan subscribe karena aku banyak project-project baru di 2016 yang mungkin kalian gak akan mau ketinggalan karena super seru. And thank you for watching, and I'll see you in my next video ya. Bye bye.